Di PDIP sempat memecat Pak Effendi Simbolon karena sempat bertemu Pak Jokowi. Pak Effendi Simbolon kan kemarin dipecat dari PDIP karena sempat bertemu dengan ini, tanggapannya seperti apa? Bertemu. Kenapa kalau bertemu? Soal ikut kampanye Pak RK itu. Saya tahu. Ini itu kan kewenangan Pak. Kalau statusnya Pak Jokowi masih di PDIP Bapak. KTA-nya masih disimpan. KTA partai masih disimpan. Ya Mas. Masih ya. Endorse-nya. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke, sangat mengejutkan sekali ketika Pak Jokowi ditanya oleh wartawan apakah masih menjadi kader PDIP Perjuangan, dan bahkan Pak Jokowi menjawab sambil tertawa, saya masih menyimpan kartu tanda anggota PDIP. Hal tersebut ia ungkap saat ditanya mengenai pemecatan Effendi Simbolon, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini, guys. Bismillah. Nah, dalam acara dukungan mantan Presiden Jokowi ke calon gubernur Jakarta pasangan Kang Ridwan Kamil sama Pak Suswono, tampak pula itu Bang Effendi Simbolon, tahu kan? Ya. Itu orang Banteng ketoknya itu loh. Orang DPP PDIP. Nggak tahu ini kenapa ini. Sama ketua tim sukses Ridho itu Bang Riza Patria. Nah, disebutkan bila hadirnya Pak Effendi ini bisa disimak ini. Dia itu akan membawa 7.000 orang Batak. Tentunya orang Batak yang sudah jadi warga DKI. Ah, ini beneran pengaruh dia sekuat itu. Yang saya tahu itu orang Batak itu punya komitmen yang cukup kuat. Orang Batak itu orangnya keras, tapi kuat dalam komitmen. Apa begitu gampangnya dia ditarik-tarik itu. Beneran pengaruhnya di dia sekuat itu untuk warga Batak ini. Apa yang dia bisa memastikan bahwa dia menjamin 7.000 orang Batak itu menyeberang atau mendukung Ridwan Kamil dan Suswono itu, yang sekarang dibantu oleh FPI ya. Bila hal itu yang akan terjadi, jaminannya apa? Pak Effendi jamin apa ini? STNK, BPKB, atau sertifikat omah, yang nyilih utang nih jam bank ya, jaminan. Ya sudahlah. Padahal wong Jakarta gak paham, gak bisa mikir itu. Mesti memilih siapa lah, apa terus hadirnya Pak Jokowi di situ akan dipastikan semua wong DKI nyoblos Kang Emil kan yang enggak. Persija itu tetap Bang Dul, anak Betawi itu. Gak mau Persija akan dipersipkan oleh Kang Emil, gak mau. Pak Jokowi kan bekas presiden. Apa kita sebagai rakyatnya dia 10 tahun, manut apa yang dia putuskan? Enggak juga tuh. Memangnya orang Solo yang ber-KTP Jakarta, semua milih Kang Emil. Lah Pak Jokowi orang Solo, wong sak Jawa Tengah lalu melu milih calonnya Kim plus. Lah itu nek karepe pendukung mereka. Karepe pendukung Kim plus. Ini artinya apa coba? Pak Effendi yang bekas anggota DPR, sekarang nggak jabat tuh, nggak kepilih loh, boleh suara isor mempengaruhi orang lain. Itu nggak ngefek apapun. Kita juga tahu lah, dia dari PDIP. Lalu semua kader milih yang dipilih Pak Effendi, yang enggak. Dulu orang-orangnya Pak Effendi lalu orang-orang PDI lalu pindah. Orang PDI itu banyak yang militan. Ya, nggak mudah untuk membawa orang-orang PDIP itu pindah ke partai lain atau pindah ke kandidat lain yang tidak didukung oleh PDIP. Lo kok nyimut? Nah, termasuk di dalamnya itu Mas Pram sama Bang Dul. Milih orang lain. Ya enggak lah, nggak usah merasa yang kayak beginian jadi faktor penting. Nggak ada efeknya itu. Bang Simbolon ini. Begawan berusaha mengingatkan ya pada semua khalayak. Ya. Apa yang dilakukan Pak Effendi Simbolon ini persis yang dilakukan Pak Jokowi sama Gibran. Tahu maksudnya?
meninggalkan partai yang sudah memberi banyak jasa, membantu melahirkan dan mendidik. Apa mau para tokoh pejabat politik berperilaku seenaknya sendiri, melupakan siapa yang berjasa pada karier mereka. Bila jika partai politik yang jelas-jelas membuat seorang punya jabatan, apalagi selama 20 tahun, lalu cuma perung ditinggal, bagaimana suara rakyat? Suka tidak suka Pak Jokowi Gibran telah memanfaatkan dukungan PDIP demi kekuasaannya. Kenapa PDIP nggak marah? Kenapa PDIP tidak geger gitu? Enggak, karena PDIP itu partai modern, partai yang penuh dengan dedikasi. Dan partai jujur, partainya loh, bukan orangnya loh. Karena nasionalis, selalu berpihak pada rakyat kecil. Kita bicara partai PDIP, bukan bicara kader-kader PDIP. Nanti kadang-kadang, oh banyak yang korupsi. Nggak bisa, kita bicara partainya. Ya, nah, saat kekuasaan sudah rampung, tidak menguntungkan lagi, terus diabaikan. Nah kalau terus-terusan elit politik yang melakukan itu tidak kita hukum secara sosial, dengan tidak memilih mereka, akan muncul para pemimpin-pemimpin yang lamis, tahu lamis lah. Hanya cuma manis di bibir saja. Kayak lagunya Gesang itu. Onarto Sabdo itu. Ojo lamis. Yang tidak menghargai institusi yang membuatnya berkuasa. Apakah serendah itukah politik kita? Apakah serendah itukah politisi kita? Yang rendah itu yang mental para pengkhianat, tentunya itu nggak usah ditutup-tutupi. Nah, pengkhianat itu biasanya ya bagian dari para penjilat, para pemuja dan sebagainya, itu pasti pengkhianat. Apa kita saat sudah jadi orang kaya raya, pengen sesuatu bisa kita capek, membuat kita lupa sama orang tua kita? Kan harusnya enggak. Nah, politik di negeri ini harus diperkuat biar orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri tidak makin arogan. Ini politik Indonesia itu udah kacau karena ada keteladanan yang buruk pada rakyat itu. Mau tidak mau diakui atau tidak, ini sudah terjadi. Oke guys, jadi ini memang Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota KTA PDIP, padahal hubungan Pak Jokowi dengan Partai Banteng ini tidak harmonis sejak 2 tahun terakhir guys. Merespon hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa memang Pak Jokowi dan keluarganya sudah tak lagi menjadi bagian dari anggota PDIP karena tidak lagi sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden pertama Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia PNI. Jokowi hanya tersenyum saat ditanya mengenai status keanggotaan di PDIP, namun ia mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota PDIP. Isu keanggotaan Pak Jokowi di PDIP kembali mencuat setelah partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu memecat salah satu kadernya, Effendi Simbolon. Effendi Simbolon dipecat karena mendukung pasangan dari Impres Ridwan Kamil Suswono saat tanding melawan kandidat dari PDIP Pramono Anung dan Rano Karno. Dukungan itu ia berikan setelah bertemu dengan Pak Jokowi di Jakarta beberapa hari sebelum pemungutan suara guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.